Oh baik, cuman saya kita- sering bercandain kalau misalkan tiba-tiba dia masuk, bro ini buat pemain bro, lo kan bukan pemain. Sering mati gitu sama dia. Nggak, Dia selalu gangguin saya, gangguin Oka. Kak, nanya terus Bro, saya. ini ada begini bro. Gimana ya Kalau- baiknya? Bahasanya tuh. Kalau apa cerita ya kan kalau syuting horor tuh pasti melekat sama ada kejadian-kejadian mistis juga lah gitu kan pasti. Cuman kalau saya sih jujur nggak ada ya di saya selama syuting ya. Tapi mungkin di teman-teman kru atau teman-teman pemain kayak Erik, Strada yang jadi di sini moming ya. Moming. Jadi moming ya. Nah itu apa namanya dia ada tuh. Dia ada yang Gerak jalan, orang gerak Jepang. jalan tentara Jepang gitu-gitu. Terus Jadi memang- ada yang gedung apa namanya pabrik yang kita pakai itu memang kami nggak boleh syuting. Pokoknya sebelum azan maghrib kami udah harus keluar. Ada pembunuhan massal di situ dulu. Cuman untungnya di kita berdua yang ngerasain ya. Cuman yang dulu pun ya balik lagi syuting Habibie Ainun di situ juga. Itu Jadi di gua situ, tuh. Iya. Syuting gua tuh. Dengan 3 tuh di situ tuh. Iya. Tapi gua nggak ngerasain apa-apa, justru beda tempat waktu itu gua. Ceritanya sama tuh. Alan Art dia bilang di situ ada pernah orang gerak jalan pasukan Jepang. Hah? Contohnya pas kemarin saya lagi preskon juga. Ya Erik Serada bilang hal yang sama ya. Jadi saya bilang, iya bener berarti. Serem sih dengarnya kan, untungnya kita nggak ini. Cuman di sana itu benar-benar apa ya merinding lah, pengep lah istilahnya, hawanya tuh nggak enak gitu banget. ya? Karena kan itu dari tahun 1800 ya. Oh, Iya, jadi emang pengep lah bawaannya. Kalau malam itu memang Ih serem lah. serem. Saya Karena nggak berani syuting malam. ada apa namanya? Ada satu kita move ke rumah Teto. Ya itu juga. Ke rumah Teto itu kan kita ngelewatin, waktu itu gue sih ngelewatin apa namanya bukan jalan depan ya, jalan belakang gitu. Itu kan rumah udah nggak kepake-pakai, itu kayak tempat juga ada rumah dinasnya gitu Iya. bro. Jadi memang ilalang lah banyak dan memang gelap semua. Wah itu sapam di sana juga males kali jalan patroli ya, paling cuma di depan aja kali dia nongkrongnya Serem banget. Serem tempatnya. lah. daerah mana sih kalau boleh tahu? Itu Jogja. Klaten. Klaten ya? Klaten. Oh, itu Klaten ya? Klaten. Pabrik gula Gondang di Klaten. Oh, Di Klaten. cuma ambil di satu kota aja? Satu tempat, ya. Satu kota ya? Satu tempat itu. Sama sempat. Ya paling kalaupun move juga nggak jauh-jauh dari sana. Iya. Kayaknya sejam ada di tempat mana yang jembatan itu agak jauh. Bisa dibilang 95% di situ ya bro ya? 90% lah. 90% ya? 90% gitu. Nah, kita kan udah ngomongin dari pasca produksinya nih. Sebenarnya apa sih Lembayung? Mungkin bisa dijelasin Mas Baim. Oh, dia aja yang jelasin. Oke, Klinik Mas Lembayung. Arya. Lembayung itu klinik. Lembayung itu klinik. Nama klinik. Nama klinik. Iya. Nama klinik. Dan kalau arti Lembayung sendiri kan kalau anak sekarang menyebut tuh senja ya. Oh, Iya anak kan? senja. Bener dong. Apa namanya? Maghrib lah. Maghrib. Maghrib lah gitu. Tapi Lembayung itu nama sebuah klinik. Nama sebuah klinik. Nama sebuah klinik Lembayung namanya. Tadi di awal bukan ini ya judulnya ya, sampai akhirnya diganti jadi Tadinya Lembayung. tadinya Netes namanya, Netes. Kenapa ada perubahan? Ya kalau nyari judul itu kan pasti ini ya, apa namanya ada sebuah doa di sana, ada sebuah harapan juga di sana, dan pastinya kalau nyari judul itu kan pingin ada sesuatunya juga lah, ada ketarikannya dari mana, ini dari mana gitu-gitu. Nah kalau Baim waktu itu Nggak suka sih judulnya. Judulnya jelek. Saya nggak suka, nggak kelihatan mahal. Horornya jadi kayak horor ala-ala. Saya maunya ya karena kita kan produksi juga serius, pemainnya juga ya bisa dibilang semuanya bisa hebat-hebat lah. Dan cerita juga nggak seperti biasanya. Kita mau orang dari lihat judul aja sudah tahu ini horornya kayaknya kelas lah, istilahnya beda lah. Emang beda kok kita bikinnya. Nah, Mas Baim, ada kesulitan gak sih selama ngedirect para pemain?
Kesulitan pasti ada, cuman nggak terlalu signifikan karena kita udah sering bicara sama mereka, sudah tahu karakternya masing-masing. Notabene semua teman baik saya, ada dia, udah ini saudara saya sendiri, ada Oka yang sering ketemu dan sering produksi bareng, Wulan. ada Asriwelas, ada Wulan. Kayaknya notabene semuanya teman baik saya udah tahu cara menghandle mereka semua. Tapi kalau belum, mungkin agak masalah karena mereka sombong-sombong. Apa termasuk yang ini? Iya, Oh, enggak. oke, baik. Aduh. Tapi Mas Arya, kerja sama bareng nih, yang udah deket banget terus kerja sama pasti kan Aduh, sakit. sedikit pasti ada konflik-konflik nggak sih pas saat syutingnya sendiri? Enggak, kalau konflik enggak ya. Ada. Karena lebih anjing nggak enak gitu. Anjing gak enak dia. Tapi enak jadi lebih Enggak, lebih enggak. terbuka gitu ya kalau misalnya Ah, yang Podcast Iya. saling membunuh ini. Saya membunuh podcast ini. Menjelekkan satu sama lain. Jadi kalau kesulitan justru nggak ada ya. Karena Baim sendiri memang dari awal sebelum syuting buka ruang untuk selalu diskusi. Itu yang Jarang. jarang ditemukan sebetulnya. Ya ada lah director juga yang membuka ruang untuk diskusi, tapi Baim itu memang membuka itu. Meskipun dia tahu apa yang mau dikerjain sama dia. Dia tahu apa yang mau dibuat, tapi dia tetap diskusi lagi. Iya. Karena kalau misalkan ada yang ganjel, dia pasti nanya. Iya. Bro, begini, gimana nih kalau menurut lo? Dan itu bukan cuma di scene saya aja gitu loh. Misalkan di scene yang teman-teman yang lain gitu. Pasti juga nanya, nih kalau misalkan kayak begini menurut lo gimana nih ya gitu kan. Ya itu kita jadi enak diskusi terus seperti itu. Jadi kita diskusi panjang, nggak syuting kita. Langsung syuting dong. Nggak kelar-kelar. Kita diskusi aja kita. Nggak ada kelar-kelar. momen spesial nggak sih yang masih keinget selama syuting kemarin? Aduh, momen spesial. Oh, kalau momen spesial buat saya itu banyak sih mah. syuting di tempat yang jujur sebetulnya itu tempat kurang enak untuk kita syuting karena kan tempat sudah tidak tepat terpakai lah ya gitu. Tadi kan Baim bilang Alan Art buat syuting Habibie Ainun itu kan saya juga syuting yang sama Habibie Ainun juga. Kami tuh di base camp itu ya ala kadarnya aja gitu loh. Maksudnya ya tetap ada kursi lah gitu kan. Kita istirahat di sana atau apa. Cuman Baim menyulap satu tempat, satu ruangan di situ. Itu memang tempat menunggu kita tuh sangat enak. Iya. Kasur ada 5 kali bro ya? 5. Kasur ada 5. Terus karpet ini dibawa. Karpet Iya. itu dibawa. Dibawa Sofa dibawa, TV dibawa, wifi ada. Iya. Bener, semua dibawa. Kita mau makan di bawah, di karpet, kita mau makan di meja makan. Itu semua enak. Kita mau tidur, gantian itu kadang tidur di kasur gitu. Memang tempatnya dibuat nyaman untuk menunggu. Jadi kalaupun kita syutingnya mungkin ada yang kelewat jamnya cukup panjang gitu kan, kita pun tidur juga enak gitu. Ada tempat buat tidur, tempat buat istirahat. Tapi buat pemain aja ya. Cuman kadang ada yang orang lapangan mau Iya. ikut nimbrung kayak dia nih kalau misalkan masuk gitu kan. Kita kan bukan pemain. Itu buat siapapun. Itu buat siapapun sebenarnya. Tapi Jadi baik saya- ya Bapak ini ya, baik Oh ya. baik, cuman Kan saya kita- sering bercandain kalau misalkan tiba-tiba dia masuk, bro ini buat pemain bro, lo kan bukan pemain. Mati gitu sama dia. Enggak, karena kan emang saya kan pemain. Jadi sudah merasakan ya Udah Mas? merasakan apa yang perlu, apa yang nggak bikin nyaman, apa yang ini ya udah. Ada tukang pijitnya juga. Oh iya bener, dia bawa tukang Iya. pijitnya langganan dia, Keren. dibawa ke lokasi. Jadi kita tuh kalau misalkan mau pijit mau apa pegel gantian, Oh. gantian kita. Cuman kadang kita juga suka kayak misalkan saya ngelihat, wih tadi habis mijitin Baim. Wah ini mijitin Oka, mijitin gua kasihan juga, gua besok aja deh. Gantian bro, capek. gantian bro kasihan. Belum lagi ngajak main piano. Oh, iya. Tukang pijitnya Iya, juga tukang ngomong pijit juga. ya, ngomong Iya. juga. Emang deket banget sama anak saya. Nah Mas Baim sendiri apa momen yang masih teringat sampai sekarang? Momen pertama kali saya untuk syuting sih. Beda, momen itu pas pertama kali ya. Kirain saya bawaannya bagaimana, ternyata ada kayak kita kayak anak kecil main di playground ya.
Kayak saya nggak pernah ngerasain, baru sekali waktu itu ngerasain pas saya nonton NBA pertama kali di LA ya, di Lakers. Saya kan nontonnya dari dulu dari Jordan sampai sekarang kan nontonnya di TV doang. Kaget lah pas masuk tuh ada satu rasa yang kayak lihat tuh kayak anak kecil lah. Nah sama kayak gini, persis banget sama. Saya sampai bingung juga, saya nggak bisa utarain gimana. Cuman rasa itu muncul ketika kayak main lah, kayak mainan. Karena kan itu kita yang gerakin semua ya. Mau apa, mau gimana, ceritanya gimana, pemainnya harus gimana, itu semua kita yang gerakin. Jadi buat saya kayak ke playground aja, karena saya hobi banget untuk bisa berkreasi, berimajinasi, jadiin apa, dan ini ada satu bahan dengan orang-orang hebat di sekeliling kita ya, mau gimana ramuannya mau jadiin apa. Ada rasa awal-awal, aduh bisa nggak ya, ada rasa Nggak ada, itu nggak ada. Udah sama yakin sekali. ya? Itu sama sekali dari awal saya scene pertama sama Erik Estrada, ya saya tahu mereka semua lagi nungguin saya nih. Bagaimana nariknya? Kalau kita kan udah biasa ya, kita udah biasa menarik ini. Jadi buat saya malah, saya nggak ada rasa gimana, nggak ada. Sedikit pun, 1% pun nggak ada. Jadi memang sudah di kepala tuh bahan. Tinggal, yuk waktu ini udah. Seru banget, nggak bisa diomongin, rasanya itu seneng banget. Ngomongin Keanu, berarti anak diajak main film juga atau? Iya, dia main film juga. Jadi ada beberapa scene. Jadi emang itu saya maunya ya ada dia. Kalau yang satu lagi kecil susah banget karena kan masih cranky ya. Kalau dia bisa dibilangin. Ada kesulitan nggak ngedirect anak sendiri nih? Nggak ada lah. Kita udah lihat dulu cara ngedirect anak kecil gimana, dibeoin sih ya. Gampang banget. Dia melalui sinetron, kita tahu teknik itu di sinetron. Kita bingung di kamera, di tayangan bagus banget ya nak. Pas lihat sini, oh dibeoin jalan juga, gue bilang. Aku mau. Gitu-gitu. Berarti memang sudah mengarahkan untuk nurunin ayahnya nih berarti? Enggak, kalau itu emang dia seneng aja. Seneng ada mukanya di situ. Mas Bayu, mungkin boleh di-spill dikit nggak sih, ini filmnya menceritakan tentang apa? Oh belum deh tadi ya? Belum, kita belum tadi itu. Panjang juga. Kita belum tadi itu. Oke, jadi ceritanya ini mengenai satu klinik. Dan klinik ini sebenarnya ada satu kejadian yang di kisah nyatanya juga ya. 2 anak PKL yang lagi bertugas malam hari. Ada satu sosok masuk, itu yang sebenarnya paling menyeramkan. Dan dan 2 orang ini, Arum dan Pika, kita sebut namanya Arum dan Pika ya. Dia melihatnya ini sosok beneran ada. Sosoknya Manusia, sampai duduk di dental, main duduk aja. Kursi dental. Ya, kursi dental. Dan bukan setan. Bener-bener kelihatan sosoknya. Dua-duanya lihatnya begitu. Yang sebenarnya terakhirnya ya ditanyain sama ya, dari mana, udah daftar atau belum. Yang akhirnya sosok ini tuh ya ternyata itu adalah setan. Dan itu yang paling menyeramkan. Yang kalau dia cerita tuh, yang aslinya cerita, dia pasti gemeter, nangis karena dia ingat terus. Dan dia malamnya pasti nggak bisa tidur karena terbayangkan lagi mukanya. Karena itu dia bilang bukan setan, beneran. Saya kira itu adalah ODGJ, dia bilang. Makanya buat dia itu dimasukin ke cerita ya, yang paling kena itu ya buat dia pas ada orang itu masuk. Nah semua itu jadi bergulir di, namanya apa ya, disetanin terus, apa sih disetanin terus, apa sih namanya, digentayangin terus, nggak bisa tidur, Ditempelin. Iya, ditempelin. Mimpi itu pasti keinget lagi. Maksudnya dia masuk ke mimpi, dan 2 orang ini mimpinya orangnya sama. Dan yang satu hampir meninggal, yang Arum. Iya, jadi ini bukan cerita yang gimana, maksudnya yang ngarang ya. Memang ini hampir meninggal. Karena terus-terusan diiniin, yang satu itu benar-benar dia jaga temennya. Jadi terus semuanya itu saya ceritain beberapa bagian dari mimpinya, dari dia datang ke dentalnya, air liur yang seserem itu, semuanya kita nyatain di sana. Nah sosoknya berarti yang ada di kaos kalian Iya. sekarang ya? Ini? Iya itu dia, menggambarkan. Ada nama setannya nggak sih? Kalau di sini Sosoknya namanya ini. Tantri, kalau di sana yang aslinya saya nggak tahu. Tantrum mungkin yang asli. Tantrum. Dan kita langsung liatin mukanya. Kalau di sini kita liatin mukanya. Tantrum. Kayak anak kecil yang ngambek tantrumnya. Nah, Mas Baim, kalau boleh memilih, mau jadi aktor atau tetap jadi director? Milih. Aduh, susah juga.
Aduh susah saya kalau dilain saya nggak bisa jawab, takut. Karena Tapi dua-duanya nyaman ya? menyenangkan. Tapi kalau disuruh pilih, nggak bisa sih. Nggak bisa bro. Kan aktor sekarang ada yang barengan sama ngederek. Iya. Nggak bisa milih saya. Iya, banyak bener, dong, banyak aktor sekarang ya. yang barengan sama ngederek banyak dong. Kalau aktor itu enaknya saya nggak perlu capek tapi kita ngelakuin hobi kita ya. Tapi kalau director capek tapi hasilnya maksimal. Ya gimana ya? Dua-duanya nggak bingung saya ininya. Tapi di film ini in frame juga nggak sih Mas Baim? Apa? In frame juga nggak sih ikut? Enggak, frame saya juga? sama sekali enggak. Oh enggak. Disuruh waktu itu sama siapa? Ais, Gue. sama- Lu ya? Gue Dia, Erik. Satu aja, satu scene aja. ada satu Satu ada scene dong, satu ya. adegan di ending gue minta waktu itu, udah lu aja lah jadi ini, udah lu aja. Enggak ada itu. Enggak. Kenapa nggak mau Mas? Enggak lagi mau di ini sebagai director aja. Oke. Mas Arya, kamu biasanya stripping, terus udah pernah main film juga kan? Kalau disuruh main film horor lagi mau? Tergantung sih. Tergantung cerita dia mah. Apa tergantung bayaran? Tergantung. Kalau tergantung bayaran itu tergantung manajer saya ya. Kalau itu ya. Jujur, kadang kalau misalkan saya bilang, udah nggak apa-apa, gue mau banget ini. Aduh deh, kalau murah dah kalau begini gitu manajer gue. Jadi nggak bisa dibilang dia mahal atau murah sih. Dia nggak bisa bilang mahal atau murah kok. Jadi tergantung cerita, tergantung apa namanya. Saya juga gini sih, kita punya cerita bagus gitu kan, tapi nanti juga balik-balik lagi kepada editing ya juga ya bro ya. Pusing. Itu juga ngaruh gitu kan. Ada beberapa film mungkin yang sekarang lagi tayang atau yang sudah selesai tayang atau yang mau tayang gitu kan. Kita ngomongin yang sudah selesai tayang atau yang sekarang baru tayang ya. Ada beberapa film yang sebetulnya itu film bagus gitu kan. Mungkin dari skrip juga bagus gitu, tapi bisa menjadi tidak bagus ketika di lapangan salah. Ngedirectnya seperti apa, atau ketika sudah jadi mungkin produsernya pinginnya pingin begini, atau salah masukin scoring, atau salah masukin ini itu banyak, makanya banyak pertimbangan juga. Karena saya sebagai pemain itu kan punya strategi, oke di tahun ini apa strateginya saya, di tahun depan apa lagi strateginya gitu loh. Nah saya kan itu sama manajer saya juga kan berstrategi gitu kan, oke strateginya seperti ini, apa yang mau kita ambil, apa yang ini, gitu-gitulah. Jadi kalau misalkan pertanyaannya mau lagi nggak horor, ya saya nggak akan bilang saya nggak mau horor. Saya pasti bilang oke, tapi ceritanya seperti apa, direkturnya siapa, PH-nya mana, gitu kan. Itu kan balik lagi ya. Seperti itu sih, karena kan dari sana kan dari kita tahu semuanya itu kan kita juga tahu, oh ini nanti film akan jadi seperti apa, promosinya akan seperti apa, terus nanti hasilnya pun juga seperti apa, dari penonton, dari apa gitu-gitu. Itu semua juga harus distrategikan. Iya. Itu sih. Lebih enak sinetron atau film? Uangnya sinetron. Nah, kita mah fair-fairan aja di sini. Stripping terus ya. Uangnya masih sinetron kalau uangnya, tapi tergantung juga sih. Udah ada di tahap mana. Ya kan begitu, betul. Kalau saya 10 tahun yang lalu sih kalau ngomongin sinetron mah juga ya alhamdulillah lah ada gitu kan. Cuman kalau ditanya sekarang lebih enak mana, sinetron untuk nabung enak, uangnya enak. Film ya film itu Ada enaknya ada enggaknya. ada enaknya ada enggaknya. Kalau dealingnya bagus. Kalau film tuh lebih Kepuasan gini, lah. puas karena kita bisa ya kalau misalkan ditawarkan ya gitu kan. Kalau misalkan ditawarkan kita juga bisa milih. Jadi kan kita juga oke, kemarin habis film yang ini, sekarang film yang ini dengan karakter yang mungkin agak sedikit berbeda. Jadinya kita juga bisa explore. Kita bisa bermain di sana, punya kepuasan. Itu sih. Kalau sinetron kan kalau misalkan kita dapat yang panjang bertahun-tahun dengan itu aja. Ceritanya dibolak-balik, nanti dari sini ke sini lagi, ke situ lagi, bolak-balik gitu-gitu aja. Ada peran yang pengen banget kamu mainin gak sih? Semua pengen. Apa Karena- yang pengen banget yang belum pernah kamu peranin? Saya itu lebih nggak mencari satu spesifik ya. Saya itu lebih bagaimana saya selalu
belajar untuk menghidupkan manusia yang baru. Karena yang susah itu adalah menjadi manusia kan. Menjadi manusia itu susah loh. Itu, jangan berpikir, oh mau nanti diginiin. Jadi manusia aja dulu. Ciptakan manusianya aja dulu. Menciptakan manusia, menjadi manusia utuh itu susah. Itu dulu gitu. Baru mau nanti dianeh-anehin atau apa, itu baru terakhir lah gitu. Sama kayak saya kalau persiapan, yang saya cari kan manusianya dulu. Manusianya jadi, baru saya lihat pekerjaan manusia ini apa. Baru saya pelajari pekerjaannya gitu loh. Yang penting manusianya utuh dulu yang jadi. Karena yang kita lihat itu kan orang harus percaya manusianya ada. Kalau orang udah nggak percaya, ya udah orang yang nonton juga begitu. Yang penting orang percaya dulu manusianya itu ada. Jadi apakah ini juga salah satu Mas Baim karena melihat sosok seorang Arya Saloka yang sangat detail dalam memilih peran? Gimana Mas? Apa ada banyak maunya selama ini selama syuting? Oh banyak dia maunya. Saya banyak maunya, apalagi Usahain waktu ya. pas masih diskusi masalah skenario. Banyak itu inget banget, gue lagi Semarang bro, yang lagi di Semarang, saya telepon abis, jadi saya baca itu di kamar mandi, karena kalau saya bacanya di luar kamar mandi itu pasti digangguin. Saya baca di kamar mandi, kelar, langsung, bro gue mandi dulu, abis ini gue telepon, bro besok gue ke Jakarta nih pulang, ini harus banyak dirombak bro. Langsung meeting malam itu, pulang malamnya langsung meeting. Banyak banget dirombak. Banyak mau. Salah satu emang gara-gara detail dia, dan juga kan lebih lihat ke keperluan karakter pastinya juga kok. Dia bisa di karakternya atau enggak itu salah satu tujuan utamanya. Tapi ketika dia bisa ya pasti dia bantu di segi ya produksi. Tapi yang pasti intinya dia sebagai pemain bisa nggak di satu karakter yang kita mau. Sama seperti yang lainnya juga. Ada semuanya, ya saya bilang semua pas di porsinya masing-masing. Oke pemirsa, nggak berasa ya kita sudah 5 jam nih kita ngobrol pemirsa. Udah 5 jam nih. Nah, Mas Baim, Mas Arya mungkin mau dipromosiin filmnya nanti Sini ya. premiernya di tanggal 19 September ya? 19. Enggak dong, itu 19 tayangnya. Premiernya itu tanggal 13. Tanggal 13. 13. Boleh diajak pemirsanya untuk nonton? Oke, Bro. Lu lah Oh, gue. pemain. Oke. Kita mah. Jadi teman-temanku semuanya, sebentar lagi film kami, karya kami yang kami buat dengan sepenuh hati. Betul. Kami begadang dengan membuat ini, berjudul Lembayung, genrenya film horor. Sebentar lagi akan tayang tanggal 19 September 2024. Jadi buat teman-teman, ayo ramaikan bioskop untuk nonton film Lembayung dan sampaikanlah pesan ketika kalian sudah menonton ini kepada teman-teman untuk menonton film Lembayung lagi. Kalau bisa jangan cuma sekali. 13 September untuk premiernya. Premiernya 13 September. Dan juga nanti 19 bisa dibeli juga tiketnya dari tanggal 10. Untuk yang tanggal 14 kita keliling kota dulu yang kita pilih. Baru setelah itu tanggal 5 hari sebelum tuh tanggal 19, berarti tanggal 14-nya bisa dibeli. Mudah-mudahan ya, insya Allah horornya beda. Horornya naik kelas, amin. 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 Target berapa juta Mas? Nggak usah digituin, yang penting seneng nonton. Oke, 15 siap. juta. 15 juta dari Mas Baim. Oke, terima kasih pemirsa eksklusif. Sekian dan sampai jumpa. Thank you. Kalau kebayang tuh takut masih. Nggak tahu soalnya setiap aku cerita mesti malamnya nggak bisa tidur demi Allah. Jadi waktu itu saya sama teman saya lagi praktek di ruang poli gigi, lalu tiba-tiba ada perempuan masuk yang rambutnya panjang, pucat, nggak nyapa apa-apa, langsung duduk di kursi dental. Aku lapor dulu ya. Diciptakan alam pria dan wanita. Kita pernah ngelakuin itu cuma sekali. Loh, kamu bilang
jangan-jangan obatnya manjur. Jangan-jangan yang kamu minum. Aku minum. Bukannya saya udah ngomong sama dokter Teto ya kalau yang PKLisnya harusnya laki-laki aja. Ini gimana nih kalau kita beneran dipulangin cuma gara-gara kita bukan laki-laki? Warga itu masih pada takut karena masalah bunuh diri yang lalu. Kalau Bu Ida nggak jujur sama saya nggak bisa jamin keselamatannya Bu Ida. Aku mau pulang. Sebenarnya ada apa sama tempat ini? Harus mati. Harus mati. Mati dia yang salah. Demi Allah, aku nggak ada niatan kayak gitu. Kamu sama banget Tuhan. Saya suci loh, Pik. Hidup kamu dipakainya untuk nutup-nutupin dosa kamu kan? Ini pasien yang diboleh gigi kami. Dia ingin bina. Wanita dijajah pria sejak dulu. Kayaknya bikin trauma banget, udah nggak bentuk manusia lah, sampai kayak mayat hidup. Kemudian